Film ini berkisah tentang pasangan suami istri yang sudah bercerai, Tian Wenjun dan Lu Xiaojuan, yang tinggal di pinggiran kota Shenzhen yang berpenduduk sangat padat di Tiongkok Selatan. Mereka memiliki anak berusia 3 tahun bernama Peng Peng. Tian adalah seorang pemilik dan pengelola sebuah warnet, sedangkan Lu bekerja di sebuah perusahaan dan seringkali membawa anaknya ke tempat kerjanya. Walaupun pengadilan memutuskan hak asuh jatuh pada Tian, mereka berdua memutuskan untuk bergantian dalam mengasuh Peng Peng. Suatu hari, Lu mengantar pulang Peng Peng kembali kepada Tian. Mereka sering kali cekcok dan Lu selalu merasa terpojok setiap kali Tian mengingatkannya mengenai hak asuh. Untuk menghindari pertengkaran, Lu pun segera pulang. Tiba-tiba terjadi kegaduhan antar pelanggan karena komputer yang lelet. Tian pun segera bertindak untuk melerai. Namun Tian yang sedang disibukkan dengan keributan kecil ini tak menyadari kalau Peng Peng sedang mengikuti teman-temannya untuk pergi melihat-lihat sepatu roda. Tidak jauh dari tempatnya berdiri, Peng Peng melihat mobil ibunya sedang melintas dan Peng Peng mencoba untuk menyusulnya. Karena terus mengejar, Peng Peng sudah semakin jauh dari teman-temannya dan mobil ibunya pun hilang di persimpangan. Peng Peng yang bingung tidak tahu harus kemana hanya bisa mematung di pinggir jalan. Tiba-tiba seseorang muncul dan membawanya pergi. Menyadari anaknya tidak ada di rumah dan belum pulang-pulang juga padahal sudah jam 5 sore, Tian pun segera berusaha mencari Peng Peng namun tidak ketemu juga. Dia segera menemui Xiaoyu, teman anaknya, untuk menanyakan keberadaan Peng Peng. Dari informasi yang didapatnya melalui ibu Xiaoyu, Tian pun segera ke rumah Lu. Sayangnya Peng Peng tidak ada di sana. Mereka pun menyadari anak mereka telah hilang. 3 jam kemudian, Tian menghubungi kepolisian. Namun karena belum 24 jam, polisi menyarankan agar Tian mencarinya sendiri terlebih dahulu. Tian dan Lu mengabari keluarga mereka untuk membantu mencari Peng Peng. Setiap tempat, khususnya pusat-pusat keramaian, mereka datangi. Setelah segala upaya tak membuahkan hasil, mereka pun pergi melaporkannya ke kepolisian. Dari hasil CCTV di stasiun kereta Luhu, terlihat bahwa Peng Peng sedang dibawa oleh seorang pria sekitar pukul 8 malam. Polisi menyarankan agar mereka pergi ke biro kota dan mengirimkan sampel DNA untuk keperluan database. Video dan berbagai selebaran pun disebarluaskan. Tian masih terus berupaya untuk mencari anaknya yang hilang. Berbagai laporan palsu masuk ke teleponnya dari para penipu yang mengaku-ngaku telah menemukan Peng Peng. Padahal mereka hanya ingin mendapatkan uangnya saja. Ada juga yang mencoba menipu dengan menawarkan anak kandungnya sendiri karena tak sanggup lagi mengurusnya. Suatu hari, seseorang mengabari telah menemukan Peng Peng dan meminta Tian untuk datang ke kota Hebei serta membawa uang tebusan. Sesampainya di Hebei, Tian yang melihat banyaknya kejanggalan menyadari bahwa sekomplotan penipulah yang memberikannya informasi palsu tersebut. Mengetahui dirinya dalam bahaya, Tian pun segera melarikan diri, melompat dari jembatan dan nyaris mati.
Seorang psikiater menasehati Lu agar dia tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Dia dan suami barunya sekarang berhak untuk bahagia dan memiliki seorang anak. Namun, Lu selalu menghindar setiap kali suaminya mengajaknya berhubungan intim. Ingatannya pada Peng Peng yang hilang 1 tahun yang lalu masih mengguncang jiwanya. Dia juga kasihan melihat mantan suaminya yang kini luntang-lantung ke sana kemari mencari Peng Peng, namun tak kunjung berhasil. Warnet Tian tidak lagi selaris dulu. Kesibukannya mencari Peng Peng setahun ini membuat warnetnya terlantar dan terancam tutup karena tak mampu membayar sewa. Tian hanya diberi waktu beberapa hari untuk angkat kaki karena penyewa baru akan memakai tempat itu. Lu menemui Tian dan sangat prihatin melihat kondisi mantan suaminya itu yang sekarang mengalami kesulitan untuk tidur. Tian mengajak Lu untuk menghadiri sebuah perkumpulan yang semua anggotanya adalah pasutri yang menjadi korban dari anak yang hilang. Perkumpulan ini merupakan kelompok pendukung anak hilang yang rutin berkumpul untuk saling berempati, menguatkan, dan mendukung satu sama lain. Setiap anggota diperkenankan untuk mencurahkan isi hatinya secara terbuka. Tian membagikan kisahnya, bagaimana dia ditipu, ada kalanya nyaris kehilangan harapan, namun bangkit kembali dan mencoba lagi. Ketika Lu sebagai anggota baru diminta untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, awalnya berat baginya untuk bercerita. Namun dengan emosional dan penuh penyesalan, dia mengakui bahwa pada waktu itu sebenarnya dirinya berfirasat kalau Peng Peng sedang mengejar mobilnya. Namun dia mengabaikan firasatnya itu. Suami Lu menemui Tian dan menawarkan bantuan. Namun Tian menolaknya. Tian juga diminta untuk menasihati Lu agar tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Tian pun menolak permintaan itu karena menurutnya itu bukanlah bagiannya. Han mendapatkan informasi bahwa kepolisian pusat telah berhasil membongkar kasus perdagangan anak. Dirinya dan seluruh anggota kelompok pendukung anak hilang memutuskan untuk menyamar sebagai kelompok tur agar dapat masuk ke ruang tahanan untuk menginterogasi para sindikat perdagangan anak yang telah tertangkap. Dalam perjalanan, mereka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sambil menghibur diri. Sesampainya di kantor polisi, mereka diizinkan masuk dan menjumpai tahanan. Dengan diam-diam, mereka memperlihatkan foto anak-anak yang hilang kepada para tahanan. Namun, tidak seorang pun dari para tahanan dapat memberikan informasi yang pasti tentang keberadaan anak-anak yang hilang tersebut. Kelompok pendukung anak hilang ini pun kembali pulang tanpa hasil apa-apa. Dalam perjalanan pulang, rombongan ini berpapasan dengan sebuah mobil pickup yang sedang mengangkut beberapa karung yang tampak bergerak-gerak. Curiga jangan-jangan isi karung tersebut adalah anak-anak, mereka mencoba mencegat pickup tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi. Isi karung tersebut ternyata cuma seekor monyet. Kelompok yang sudah sangat terobsesi ini pun kemudian pulang dengan tertunduk lesu. Berharap suatu saat nanti akan menemukan anak-anak mereka yang hilang, kelompok pendukung anak hilang ini sering berkumpul bersama-sama sambil menaikkan doa-doa mereka. Meskipun tidak ada tanda-tanda keberadaan Peng Peng, Tian masih terus berusaha mencari anaknya itu dan memberikan hadiah sebesar 200.000 yuan atau hampir setengah miliar kepada siapapun yang menemukan Peng Peng. Untuk menyambung hidup, Tian menjadi pedagang asongan di depan sebuah sekolah. Tiba-tiba Tian menerima telepon dari Anhui, sebuah provinsi yang terletak di sebelah timur Cina. Tian dan Lu pun segera menemui orang tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa dia telah melihat seorang anak dengan ciri-ciri mirip dengan Peng Peng di sebuah desa.
Tanpa mengharapkan imbalan sepeser pun, pria ini menceritakan lokasi di mana Peng Peng berada. Tian dan Lu segera mengunjungi desa tersebut dan dengan diam-diam mendatangi tempat di mana Peng Peng berada. Setelah melihat bekas luka di kening anak tersebut, mereka yakin betul kalau anak tersebut memang Peng Peng yang selama ini hilang. Mereka pun segera membawa paksa anak tersebut sambil dikejar oleh Li dan penduduk kampung. Peng Peng tidak lagi mengenali mereka dan berusaha melepaskan diri. Tian mencoba mengingatkannya dengan lagu masa kecilnya, namun Peng Peng tetap tidak dapat lagi mengingatnya. Ketika masa mengeroyok mereka, untungnya polisi tiba. Menurut pengakuan Li yang adalah seorang petani ini, Jigang adalah anaknya. Dia mengatakan selama 3 tahun ini Peng Peng atau Jigang telah tinggal dengannya bersama seorang anak perempuan bernama Yang Jifang. Polisi menegaskan berdasarkan hasil penyelidikan mereka, ternyata suami Li lah yang menculik Peng Peng 3 tahun yang lalu. Li mengatakan bahwa suaminya Yang Mingfu telah meninggal dunia setahun yang lalu. Dia mengakui bahwa dirinya mandul dan tidak bisa punya anak. Suaminya mengatakan kalau Jigang adalah anak dari suaminya dengan seorang wanita di Shenzhen dan membawa Jigang kepadanya 3 tahun yang lalu. Namun polisi menunjukkan bukti-bukti yang mematahkan semua alibi Li. Suaminya dinyatakan sebagai tersangka utama penculikan anak. Jigang juga mengatakan kalau yang dia tahu adalah ayahnya telah meninggal karena kanker hati dan dikuburkan di bukit. Peng Peng sama sekali tak mengingat Tian dan Lu. Keterangan Li yang berbelat-belit ditambah lagi pengakuan tulus Yang Jifang yang mengatakan bahwa Li adalah ibunya membuat Li berada dalam posisi yang kian memberatkan. Menurut pengakuan Li, Jifang ditemukan oleh suaminya di tempat konstruksi di Shenzhen. Dia bukan diculik tetapi diterlantarkan oleh orang tuanya. Peng Peng dikembalikan kepada orang tuanya, sementara Jifang diambil negara karena diduga juga merupakan anak korban penculikan. Li berusaha mempertahankan Jifang sebab menurutnya ia merupakan anak angkat bukan anak korban penculikan. Namun karena tidak ada DNA cocok yang ditemukan atas putrinya Yang Jifang, alhasil anak tersebut ditempatkan di panti asuhan anak di Shenzhen. Karena dituduh menghalangi jalannya peradilan, bukan penculikan anak, Li ditahan selama 6 bulan. Setelah dibebaskan, Li berangkat ke Shenzhen untuk mengunjungi Jifang. Karena kasusnya belum selesai apakah Jifang ditemukan atau diculik oleh suami Li, kepala panti asuhan tak mengizinkan Li untuk bertemu Jifang. Melihat usahanya untuk membujuk tetap sia-sia, malamnya Li diam-diam mengunjungi kamar Jifang dengan memanjat talang air. Li menyewa seorang pengacara bernama Sang Xiaochun. Karena kesibukan yang luar biasa, Gao Xia yang adalah rekannya mengambil alih sementara kasus Li. Gao mengatakan untuk mengadopsi Jifang, Li harus bisa membuktikan kalau Jifang benar-benar ditelantarkan dan mengkonfirmasi kalau orang tua kandungnya tidak bisa ditemukan. Untuk menguatkan pernyataannya di pengadilan nanti, Li mencari Tang, teman suaminya yang bekerja di tempat konstruksi. Li memohon bantuan Tang untuk memberikan kesaksian bahwa adalah benar kalau Jifang dia temukan ketika masih bayi dan ditelantarkan di tempat konstruksi. Peng Peng yang sudah kembali ke orang tuanya masih belum memperlihatkan perkembangan. Dia lebih fasih menggunakan bahasa daerah ketimbang Mandarin. Dia mengatakan kalau dia sangat merindukan Li dan Jifang. Dia ingin pulang dan tinggal bersama mereka. Tian mengatakan kepada Lu bahwa kelompok pendukung anak hilang akan melakukan aktivitas demo.
dan mereka berharap agar Peng Peng juga turut serta dalam kegiatan ini. Mengetahui kalau Zhu Chengwen bermain curang di belakangnya dalam suatu kasus dan buang badan, Gao Xia yang merasa dikhianati ini pun marah besar dan menghantam Zhu. Karena Zhu susah untuk dihubungi, Li menemui Gao dan mengatakan lebih memilih Gao sebagai pengacaranya daripada Zhu. Li mengatakan dia akan menjual ladang dan memberikan apapun yang Gao inginkan sebagai bayaran. Gao pun setuju untuk menangani kasus Li. Lu membawa Peng Peng ke panti asuhan di mana Jifang berada. Lu yang memperhatikan dari jauh terharu melihat kedekatan Peng Peng dan Jifang. Mereka berdua sangat merindukan ibu mereka, Li Hongqin. Dalam perjalanan pulang, Lu mengatakan kepada Peng Peng bahwa dia akan mengadopsi Jifang untuk tinggal bersama mereka. Li mempertemukan Tang dan Gao. Namun Tang yang juga berasal dari kampung ini tiba-tiba merasa takut dan mengatakan tidak pernah melihat bayi perempuan. Gao yang merasa dipermainkan menjadi kesal dan pergi. Li memohon agar Tang tidak usah takut dan bersedia memberikan kesaksian. Untuk membicarakannya lebih lanjut, Li meminta Tang datang ke tempat kosnya. Tang menemui Li. Li memohon sekali lagi agar Tang bersedia bersaksi. Namun Tang kembali menolak karena tidak mau terlibat dalam masalah. Li pun mengajaknya tidur bersama. Li menemui Gao dan mengatakan Tang Qing berubah pikiran dan bersedia memberi kesaksian. Mereka pun segera ke panti asuhan dan menemui Ketua Fan. Gao mengatakan berdasarkan kesaksian Tang tanggal 9 Februari 2010, Yang Mingfu suami Li menemukan bayi perempuan yang telah ditelantarkan. Gao juga mengatakan bahwa mereka mempunyai bukti kalau Yang Jifang benar ditelantarkan. Maka berdasarkan hukum adopsi, Yang Jifang sah untuk diadopsi. Namun Ketua Fan mengatakan kalau mereka lebih memilih Jifang diadopsi oleh seseorang yang berasal dari Shenzhen dikarenakan kualitas hidup dan pendidikan yang jauh lebih baik daripada di pedesaan. Melihat Li yang mulai emosi, Ketua Fan mengatakan kalau mereka telah menemui seorang kandidat lain untuk mengadopsi Jifang bernama Lu yang sudah mengajukan berkas untuk mengadopsi Yang Jifang. Dalam perjalanan pulang, Gao merasa tidaklah mungkin untuk memenangkan kasus ini. Tiba-tiba Li melihat Peng Peng di kejauhan bersama kelompok mendukung anak hilang yang sedang melakukan aksi demo. Li segera turun dan mendatangi Peng Peng. Terang saja hal itu menyulut kemarahan anggota kelompok ini. Li pun menjadi sasaran amukan dari kekecewaan yang selama ini terpendam di batin mereka. Gao sendiri mengalami masalah dalam keuangan. Ia harus membiayai pengobatan ibunya yang mengalami depresi berat. Li mengatakan bahwa dia akan menetap di Shenzhen mencari pekerjaan. Melihat kegigihan dan ketulusan Li, Gao berjanji membantu Li mendapatkan kembali Jifang. Gao mengembalikan uang muka 5.000 yuan yang pernah diberikan Li padanya sebagai uang muka. Gao mengatakan kalau Li tidak usah membayarnya. Dia dengan sukarela akan membantu Li yang memang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang dari mana kedua anaknya itu berasal. Han merasa sangat lelah dengan pencariannya selama ini. Melihat Tian yang bahagia karena telah memiliki Peng Peng kembali, Han dan istrinya bermaksud untuk mengadopsi seorang anak. Mendengar salah satu syarat yang diminta adalah surat kematian dari anaknya yang hilang 6 tahun yang lalu, Han pun ngamuk.
Suami Lu bingung melihat sikap Lu yang tidak ingin punya anak selain Peng Peng, namun malah bermaksud untuk mengadopsi Jifang. Suaminya pun minta cerai. Dalam acara ulang tahun Peng Peng, Han mengumumkan bahwa istrinya sedang hamil. Merasa dilema karena melanggar komitmen perkumpulan ini, Han hanya bisa menangis dan tak kuasa membohongi dirinya yang sangat merindukan kehadiran seorang anak dalam hidupnya. Namun hal itu dimaklumi oleh semua anggota perkumpulan ini. Dalam persidangan Li menggugat Lu, Gao mengatakan kalau Li tidak lagi berharap untuk bisa mengasuh Yang Jifang, tapi ingin menjadi orang tua angkatnya saja, yang juga bertanggung jawab dalam membesarkan Yang Jifang jika diizinkan oleh panti asuhan. Lu mengatakan alasannya ingin mengadopsi Yang Jifang adalah agar Jifang dan Peng Peng bisa tumbuh bersama. Itu akan menguntungkan perkembangan kedua anak tersebut. Namun untuk mengalahkan petisi Lu, Gao terpaksa mengatakan kalau Qin, suami Lu, sedang menggugat cerai Lu. Informasi ini disampaikan oleh Qin langsung kepada Gao. Karena mengadopsi adalah kesepakatan suami dan istri, petisi Lu terancam ditolak. Lu diminta pulang untuk menyelesaikan lebih dulu kasus perceraiannya. Namun pengadilan juga memutuskan bahwa Li juga bukan orang tua yang tepat untuk mengadopsi Jifang. Karena pengadilan menolak, Gao menyarankan agar Li mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Gao mengizinkan Li untuk tinggal di rumahnya dan akan mendapatkan gaji karena merawat ibunya. Tian tahu kalau Li sering datang secara diam-diam untuk melihat Peng Peng. Tian mengatakan bahwa dia tidak akan membenci Li, namun dia berharap agar Li tidak lagi menemui Peng Peng. Hasil medis Li pun akhirnya keluar. Perempuan yang tak tamat SMP ini pun terkejut kalau ternyata dirinya positif hamil.